Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh ballagha risalata wa addal amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allah bihil gummah tarakana ala mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sering-sering kita ucapkan dengan mengulang-ulang kalimat tersebut sebagai terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita alhamdulillah di pagi hari ini, di siang hari ini masih bisa merasakan kenikmatan iman dan Islam di dalam dada kita. Kesehatan juga masih membersamai kita dan juga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini guna melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Ini merupakan rangkaian dari sekian banyak rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri dengan harapan nikmat yang ada pada diri kita dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan juga kita sampaikan salat dan salam kita kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti jalannya dan meninggal dalam keadaan muslim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga relatenya di dalam kehidupan ini terbagi dalam 4 kelompok. Yang pertama, ada orang yang taat kepada Allah, hidupnya bahagia. Kemudian yang kedua, ada orang yang taat kepada Allah, hidupnya sengsara. Ada orang yang bermaksiat kepada Allah, yang ketiga, dan hidupnya bahagia. Dan juga yang keempat, ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya sengsara. Kita lihat diri kita, nomor berapa kita? Dan 4 keadaan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an dalilnya. Ada orang itu, kita lihat di sekitar kita, orang-orang yang taat kepada Allah dan hidupnya bahagia. Dan memang ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila sholihan", siapa yang beramal kebaikan, min dzakarin aw unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia merupakan orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala balasannya? Falanahnuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan kami akan berikan kehidupan yang baik. Ulama tafsir menjelaskan apa yang dimaksud kehidupan yang baik, yaitu semua macam segala kehidupan ini dia mendapat kebaikan di dalamnya. Apakah di dunia saja? Allah mengatakan walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas pahala mereka nanti, balasan mereka nanti juga nanti di akhirat atas apa yang mereka kerjakan. Jadi ada orang yang taat kepada Allah, hidupnya juga bahagia. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama ini,
Contohnya banyak di antara kalau dari para nabi. Di antaranya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau merupakan orang yang luar biasa kehidupannya. Anak sultan, anak raja. Dari kecil hidupnya sudah mudah. Hidupnya enak, tapi juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga sangat kuat sekali. Dan ini ada di kalangan para nabi. Dan juga kita memperhatikannya. Ada orang-orang seperti ini di sekitar kita. Orang yang rajin beribadah, taatnya luar biasa, sholatnya juga tepat waktu, dan hidupnya juga bahagia. Dan orang seperti ini banyak juga di sekitar kita. Kemudian yang kedua, ada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala hidupnya sengsara. Dan ini mungkin pertanyaan, bagaimana orang yang taat kepada Allah tapi hidupnya sengsara? Bukankah seharusnya orang yang taat kepada Allah hidupnya bahagia? Dan rupanya ini ada di dalam Al-Quran disebutkan. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan ujian kepada mereka, kepada kalian, dengan sedikit rasa ketakutan, kemudian juga kekurangan buah-buahan, kelaparan, dan juga kematian kekurangan harta. Namun Allah mengatakan, ini apakah semuanya? Tidak, kecuali orang-orang yang bersabar. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yang mereka bisa melewati ujian yang Allah berikan. Jadi kalau ada orang yang taat kepada Allah, kemudian hidupnya sengsara, maka dia ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ujian, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah 155. Sehingga kalau kita melewatinya, bisa bersabar di dalamnya sampai ujiannya berakhir, Allah akan mengangkat derajat kita dan memberikan balasan kebaikan yang sebelumnya kita tidak dapatkan. Kalau contohnya dari kalangan para nabi ini juga banyak. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Ayub alaihissalam? Beliau seorang nabi yang tadinya itu merupakan orang yang berkecukupan. Hartanya banyak, ternaknya juga banyak, anak-anaknya juga banyak. Kemudian Allah uji dengan ujian yang luar biasa. Harta bendanya binasa, anak-anaknya meninggal dunia. Kemudian juga ditimpa dengan penyakit yang sangat menjijikan sampai orang-orang tidak mau mendekatinya. Namun beliau bersabar belasan tahun berkeadaan seperti itu, dan akhirnya Allah kemudian memberikan nikmatnya kembalikan nikmatnya kepadanya sebagaimana keadaannya sebelumnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kenapa orang yang taat kepada Allah hidupnya ada yang sengsara? Maka bisa jadi itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami akan timpakan kepada mereka siksa yang kecil, teguran yang kecil, sebelum nanti siksa yang besar di hari kiamat. Kenapa ya Allah? Apa tujuannya? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, agar mereka kembali. Karena bisa jadi ada orang yang rajin ke masjid, sholat jamaahnya dijaga, tapi hubungan dengan orang tuanya tidak baik, sehingga Allah berikan peringatan kepadanya agar dia taubat dari maksiat yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan, durhaka kepada orang tuanya. Karena bisa jadi ada orang yang sholat jamaahnya 5 waktu di masjid, tapi hubungan dengan keluarganya tidak baik, maka Allah berikan peringatan teguran di dunia ini supaya dia bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiat yang dilaksanakannya. Karena bisa jadi ada orang yang rajin ke masjid, tapi rajin juga datang ke paranormal. Bisa jadi orang yang datang ke masjid juga rajin juga di kemudukun. Maka oleh karena itu Allah memberikan peringatan agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, istighfar atas maksiat yang dilaksanakannya, yang dilakukannya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan yang kedua, yaitu kenapa orang yang taat kepada Allah tapi hidupnya sengsara, bisa jadi itu karena teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, ada orang-orang yang bermaksiat tapi hidupnya bahagia, mudah, padahal ke masjid enggak pernah, zakat juga apalagi, puasa juga enggak dilakukan, tapi hidupnya enak sekali, rumahnya besar, mobilnya mewah, dan kehidupannya enak. Maka ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 44,
Falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan pintu kebaikan baginya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, sampai ketika dia terlalai dan masuk ke dalam dan dia berbahagia dengannya dan dia makin terlalai, nanti ada waktunya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan hukumannya kepada orang-orang seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya juga di dalam sejarah banyak. Siapa yang tidak kenal Firaun? Kekuasaannya luar biasa dan juga hartanya banyak, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dia tempo waktu, dibiarkan beberapa waktu, tapi di ujungnya Allah akan turunkan siksanya yang pedih. Siapa yang tidak kenal dengan Qarun? Hartanya banyak sekali, tapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah benamkan, Allah masukkan dirinya dan juga hartanya ke dalam tanah. Allah kasih kesempatan dia beberapa waktu, tapi di ujungnya Allah akan memberikan siksa yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga nama lainnya adalah istidraj. Ada orang-orang yang jarang ke masjid, sholatnya nggak pernah, tapi luar biasa jabatannya tinggi, kemudian juga hartanya banyak, rumahnya juga besar, maka jangan kagum dulu, itu juga bisa bagian dari istidraj. Allah mengatakan dalam surat Al-Qalam, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Kami akan ulur-ulur mereka, dibiarkan mereka terlena di dalamnya dengan apa yang mereka miliki. Nanti datang waktunya, maka akan datang siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang keempat. Orang-orang yang ketiga, bermaksiat kepada Allah tapi hidupnya bahagia. Dan ini juga kita saksikan banyak orang-orang seperti ini di sekitar kita. Maka hati-hati, jangan terkagum-kagum dulu. Kemudian yang terakhir, ada orang yang bermaksiat kepada Allah hidupnya sengsara. Padahal kita mungkin sering dinampakkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah hidupnya bahagia, tapi rupanya juga ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bahkan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya mereka hidup yang sengsara. Dan ini disebutkan di dalam surat Thaha ayat 124. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat dongka. Dongka ulama mengatakan, sebagian ulama menerjemahkan adalah addi, kesempitan di dalam hidupnya. Kemudian sebagian ulama mengatakan asyaqo, yaitu kesengsaraan di dalam hidupnya. Maka jangan terkagum dulu. Kita mungkin sering melewati beberapa rumah ibadah non-muslim dan mobilnya bagus-bagus luar biasa. Kemudian terbetik di dalam hati kita, wah luar biasa mereka. Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, tapi juga kehidupannya banyak-banyak memiliki kemewahan yang luar biasa. Nanti itu nggak semuanya orang seperti itu. Karena banyak juga orang yang sudah tidak beriman kepada Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidupnya mereka sengsara. Rumahnya juga sederhana, bahkan mereka tidak punya apa-apa di dalam rumahnya, dan ini merupakan kesengsaraan yang mereka rasakan di dunia sebelum nanti mereka akan merasakan kesengsaraan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ada orang yang taat kepada Allah, hidupnya bahagia. Ada orang yang taat kepada Allah, hidupnya sengsara. Dan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah ujian, kemudian yang kedua adalah teguran. Kalau kita nomor pertama, maka kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam kebaikan dan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita termasuk yang kedua, maka kita bersabar kalau itu merupakan ujian. Karena bagaimanapun ujian yang ada di dunia ini hanya sifatnya sementara. Nanti kemudian ada waktunya Allah akan memberikan balasan atas kesabaran dalam melaksanakan ujian yang Allah berikan. Kalau itu merupakan teguran, maka kita cepat-cepat diri kita meminta ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar atas maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita kerjakan. Jangan yang selama ini menghambat rahmat Allah, menghambat kemudian pemberian dari Allah Subhanahu wa taala adalah ada dosa yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau termasuk orang yang ketiga, orang yang bermaksiat tapi hidupnya bahagia, maka kita jangan kagum, karena ini merupakan tanda-tanda istidraj. Semakin banyak orang hartanya, semakin jauh dia, semakin dalam istidrajnya.
Jadi kita juga harus memeriksa diri kita. Kalau seandainya tabungan kita bertambah, rumah kita melebar, mobil kita juga nambah bagus, tapi tidak diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi itu adalah istidraj yang nikmat yang disediakan oleh Allah, kemudian nanti di ujungnya akan datang siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan mereka hidupnya sengsara, naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dalam riwayat Ibnu Majah yang menceritakan sebuah keadaan yang luar biasa nanti di akhirat. Dan kita sebagai orang yang beriman perlu sering-sering mengingat hadis ini. Rasulullah SAW menceritakan nanti di akhirat itu ada orang yang paling bahagia dari kalangan orang-orang kafir. Kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka yang pedihnya, yang panasnya luar biasa. Kemudian setelah itu dia ditanya, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan di dunia ini? Dia merasakan tidak ada. Padahal mungkin di dunia ini mobilnya mobil yang bagus sekali, rumahnya rumah yang nyaman sekali. Tapi karena merasakan dahsyatnya panas api neraka, kebahagiaan, kemudian kesenangan, kegembiraan yang pernah dia rasakan di dunia tidak ada apa-apanya. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, setelah itu didatangkan orang yang beriman, yang hidupnya paling susah, paling sakit di dunia ini, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah masukkan dia ke dalam surga beberapa saat, kemudian dikeluarkan dan dia ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan di dunia? Maka dia mengatakan tidak ada. Kenapa? Karena kesengsaraan di dunia, kesusahan dan juga kepayahan dibandingkan dengan nikmat yang ada di dalam di surga itu bisa melupakan semua kesusahan dan kesengsaraan yang ada hidup di dunia ini. Oleh karena itu apapun keadaan kita, maka kita harus kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita harus kita senantiasa perkuat. Ibadah juga harus senantiasa kita jaga. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, ajaban li amri mu'min, mengagumkan diri seorang mukmin, inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusannya semuanya segala baik. Kalau dia ditimpa kebaikan, maka dia bersyukur dan itu akan menjadi kebaikan baginya. Kalau dia ditimpa kemalangan, maka dia juga bersabar dan juga itu akan menjadi kebaikan baginya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha ladzi fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan silau dengan apa yang kita lihat di depan mata kita. Kalau ada orang yang punya kemewahan, hidupnya bahagia, setiap hari jalan-jalan, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu merupakan istidraj. Kebalikannya, kalau kita melihat orang yang sederhana, hidupnya pas-pasan, bahkan penuh kesakitan, seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang mereka merintih kesakitan setiap harinya, maka bisa jadi itu merupakan termasuk yang kedua. Allah berikan ujian. Kalau mereka bisa sabar di dalamnya, Allah akan angkat derajatnya nanti suatu saat. Kalau tidak di dunia ini, maka di akhirat kelak. Tinggal kita cari diri kita, nomor berapa kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk adalah golongan yang pertama yang senantiasa taat kepada Allah, melaksanakan sholatnya dengan baik, perintah-perintahnya dengan baik, bahkan juga melaksanakan amalan yang disunahkan. Kemudian Allah memberikan juga kebahagiaan kita di dunia ini sebelum nanti datang kebahagiaan di akhirat. Ibadallah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma farij hammal mahmumin wa nafis kalbal makrubin wa qid dainanil madinin washfi mardana maral muslimin.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم أفرج عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.